uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Ya. Oke, catat omongannya ya, gengs. Ini kocak sih. Saya akan perjuangan itu uang kamu loh, kecuali seluruh yang menyumbang minta balik. Catat lagi, gengs. Apa kata Farhad Abbas ya? Katanya dia akan memperjuangkan uang donasi itu kembali ke Agus, gengs. Kecuali yang nyumbang itu minta dibalikin. Tuh, catat. Ya, jelas kan? Ini semua di kolom komentar di bawah ya. Semua donatur minta uangnya balik. Balikin, yuk balikin. Nih Gus, kita semua udah catet ya dari omongan lu yang katanya udah nggak penting lagi duit donasi itu. Yang penting itu harga diri keluarga lu kan. Tapi yang gue heran kenapa lu mencela-mencele gitu. Lu masih memperjuangkan duit donasi itu. Apa sih maunya? Donasi itu ada perbedaan dengan sedekah, gengs. Coba kalau lu open donasi dengan tujuan untuk bayar hutang. Ada yang mau donasi sampai 1 M lebih? Gengs, makin kesini Agus ini makin menjadi-jadi ya. Gandeng Farhad Abbas soal uang donasi. Banyak netizen yang kecewa. Bilang gini, ya pantas aja si Agus ini dimandiin air keras gitu. Ternyata mulutnya emang lemes gitu. Kalau netizen udah bersuara, gitulah gengs, ya kan? Oke, sebelum lanjut gue ceritain dulu ya permasalahan awal donasi ini. Ini juga sebagai pembelajaran kita semua setelah melihat kejadian ini, gengs. Dari awal cerita, jadi tim Kak Novi ini dihubungin lah oleh keluarga si Pak Agus ini ya untuk meminta bantuan gitu. Mereka meminta keadilan agar mendapatkan hukuman untuk si pelaku ini serta proses bantuan BPJS dan juga bantuan-bantuan yang lainnya lah. Seperti biasa di sini Kak Novi membantu dan full fight untuk mencari keadilan Agus kepada pelaku penyiraman itu. Serta dengan akses yayasan mencoba untuk menghubungi rekan-rekan bahkan di kalangan artis gitu. Kak Novi menghubungi untuk meng-up kasus tersebut. Lalu diundanglah ke podcast Bang Densu ya. Nah di podcast itu Agus menceritakan kejadian penyiraman dan keluh kesahnya lah. Lalu di sini Bang Densu itu pertama kalinya podcastnya itu untuk menggalang dana gitu loh. Atas dasar keprihatinan dan iba atas kejadian yang menimpa si Agus ini gitu. Lalu dibukalah donasi itu tanpa rasa curiga. Donasi pun dibuka atas nama rekening Agus, gengs. Karena bagi Bang Densu atau Kak Novi itu sama saja. Semua karena atas rasa kepercayaan. Dan disinilah awal masalah baru itu muncul, gengs. Setelah uang donasi itu masuk, Kak Novi berusaha tuh berkali-kali untuk mengupdate berapa total donasi yang masuk karena bagi Kak Novi ini adalah amanah donatur yang sangat besar tanggung jawabnya gitu. Tapi dari pihak keluarga tuh menutup-nutupi keberadaan total uang donasi itu. Entah takut uang itu diambil oleh yayasan Kak Novi atau gimana gitu kan. Atau ada hal lain yang mereka sembunyikan. Dan terungkaplah, gengs, semua sifat aslinya keluar. Setelah di cross check, ternyata uang tersebut yang seharusnya untuk keperluan berobat malah dibagi-bagikan terlebih dahulu dan dikeluarkan tanpa sepengetahuan tim atau Kak Novi itu sendiri selaku ketua yayasan yang mendampingi donasi tersebut. Dan di sini Kak Novi merasa kecewa dong. Kecewa bukan karena uangnya, tapi terhadap kepercayaan serta atas kontrol serta fokus pemulihan kesehatan si Agus ini gitu. Kak Novi lalu mendatangi dan meminta penjelasan atas uang donasi tersebut. Pihak keluarga lagi-lagi menutupi dan beralasan yang gak masuk akal gitu. Kak Novi juga menanyakan, kenapa masih pakai BPJS gitu? Sedangkan uang donasi sudah terkumpul 1,7 miliar. Lagi-lagi mereka beralasan yang gak masuk akal lagi, gengs. Setelah itu makin ramelah masalah ini. Hingga harus ditengahi dengan Bang Densu dan dimintai keterangan atas kebohongan itu. Setelah ditengahi, pihak Agus bukannya meminta maaf, malah berargumen bahwasannya telah terjadi fitnah di media sosial. Di sini Kak Novi itu mengungkapkan kekhawatiran gitu loh, serta menanyakan lagi perihal uang donasi tersebut. Alih-alih berusaha menyudutkan pihak Kak Novi. Lalu pihak Bang Densu juga mencoba meyakinkan bahwa pihak dari Kak Novi tidak akan mengambil
atau menyalahgunakan donasi tersebut, gengs, atas nama yayasan. Alih-alih bukan maaf dan terima kasih, sudah dibantu, malah minta uang donasi tersebut, dikarenakan uang tersebut adalah hak si Agus katanya. Dengan ending podcast yang membagongkan itu, bukan masalah selesai, malah timbul amukan dari donatur, yang notabene hak donatur gak diakui Agus. Bahkan, terima kasih pun tidak. Di sini Kak Novi sangat kecewa, gengs. Karena donasi itu disalahgunakan dan tidak diutamakan seperti pada awal-awal dia minta tolong gitu. Di salah satu sisi yang sangat dikhawatirkan adalah kepercayaan orang-orang terhadap donasi, gengs, serta nama baik yayasan yang dimiliki oleh Kak Novi. Yang bikin kecewa Kak Novi juga itu adalah bukan penyelesaian dan malah tetap beralasan dan meminta uang donasi di akhir podcast itu. Ya kalau kita lihat alasannya mau pulang kampung ya, tapi nggak tahu lah ya. Jadi gengs, di sini gua nggak ada unsur goreng menggoreng ya, atau membuat kisruh. Saya hanya menjadi penyambung lidah para donatur yang kecewa, gengs. Dianggap pun tidak gitu kan. Karena hak sebagai donatur juga, bahwasannya donasi tersebut harus difokuskan dahulu buat hal-hal yang lebih penting gitu loh. Karena dari awal tidak ada kejujuran itu. Ya wajar lah para donatur ini ngereok-ngereok gitu kan. Hak donatur dianggap apa gitu loh. Bisa-bisanya di akhir podcast, kalau uang tersebut adalah hak dia. Ya memang hak dia, tapi ingat, para donatur itu mau menyumbangkan, mau berdonasi itu karena untuk penyembuhan mata si Agus ini gitu loh. Coba kalau buka donasi untuk bayar hutang, mana ada yang mau berdonasi? Ingat, kalau nggak dibantu up oleh Kak Novi dengan full fight, nggak bakalan ada total uang sampai sebesar itu gitu kan. Nah herannya sekarang si Agus ini malah gandeng si Farhad Abbas untuk melaporkan Kak Novi yang sudah membantunya full fight. Jadi gini gengs, donasi itu ada tujuannya dan pertanggungjawabannya. Apalagi Kak Novi ini ada yayasannya, ada auditnya, harus bisa transparan. Ini keluarga si Agus kalau nggak dikejar oleh Kak Novi, itu pasti juga nggak diinfoin gitu loh. Donasi itu berapa? Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Donasi itu ada perbedaan dengan sedekah, gengs. Coba kalau lu open donasi dengan tujuan untuk bayar hutang. Ada yang mau donasi sampai 1 M lebih. Kalau sedekah, mau diapa-apain uang itu, ya itu udah ikhlas gitu kan. Jadi kalau uang donasi yang untuk tujuan baik tertentu, tapi malah tidak digunakan dengan benar, sesuai tujuan awal, siapa lagi yang akan percaya? Yang nggak habis pikir tuh, kok bisa tega gitu loh. Orang yang sudah ngebantu dari awal itu malah dilaporin. Simpel aja sebenarnya. Ya transparan aja ke publik gitu loh. Gak usah lebay so-soan harga diri keluarganya diinjak-injak gitu. Menurut kalian setelah kalian lihat video Agus seperti ini, gengs, ya sedikit aja ini, lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. kalian bisa bayangin gak sih gimana waktu itu si Aji diomong-omongin sampai sesakit hati itu gitu loh si Aji, sampai nekat melakukan penyiraman itu. Kalau menurut gue mungkin sangat menyakitkan hati si Aji kali ya. Bukan sakit lagi tapi perih gitu. Nah denger sedikit omongan si Agus ini aja udah nyelekit banget, gengs. Gimana menurut kalian, gengs? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.